Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi APO, edisi hari Selasa, tanggal 13 Mei 2025, dalam masa Paskah yang keempat. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau menebus kami melalui Yesus Kristus Putramu. Semoga dengan merayakan misteri kebangkitannya, kami boleh mengalami sukacita yang sejati, sebab Dialah yang selalu datang dan hadir berjalan bersama dengan kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Yohanes pasal 10 ayat 22 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada hari raya pentabisan Bait Allah di Yerusalem, ketika itu musim dingin, Yesus berjalan-jalan di Bait Allah di Serambi Salomo. Dan orang-orang Yahudi mengelilingi dia dan berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau membiarkan kami hidup dalam kebimbangan? Jikalau engkau Mesias, katakanlah terus terang kepada kami." Yesus menjawab mereka, "Aku telah mengatakannya kepadamu, tetapi kamu tidak percaya. Pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan dalam nama Bapa-Ku, itulah ia memberikan kesaksian tentang Aku. Tetapi kamu tidak percaya, karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan Aku mengenal mereka, dan mereka mengikut Aku. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapa-Ku yang memberikan mereka kepada-Ku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Aku dan Bapa adalah satu." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama pada hari ini, yang dipendengarkan oleh gereja kepada kita, dan masih merupakan lanjutan dari bacaan Injil hari kemarin tentang Yesus Gembala yang baik. Yesus diceritakan kepada kita bahwa Yesus tengah berada di tengah-tengah perayaan Hanukkah. Di sana ia ditanya oleh orang-orang Yahudi, "Jika engkau adalah Mesias, katakanlah dengan terus terang kepada kami." Yesus menjawab dengan tegas bahwa Dia telah menunjukkan tanda-tanda
dan karya-karyanya, tetapi mereka tidak percaya. Yesus kemudian melanjutkan pernyataan yang sangat kuat. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Di sini Yesus menegaskan hubungan yang intim antara dia dan para pengikutnya. Yesus adalah gembala yang mengenal setiap dombanya dengan baik. Dalam dunia yang penuh dengan kebisingan dan berbagai suara yang mengganggu kita, kita diingatkan untuk mendengarkan suara Kristus, suara yang membawa damai dan pengharapan. Selanjutnya, Yesus menyatakan bahwa Dia memberikan hidup yang kekal kepada domba-dombanya, dan tidak ada seorang pun yang dapat merebut mereka dari tangannya. Ini adalah jaminan yang luar biasa bagi kita sebagai pengikutnya. Dalam hidup kita seringkali menghadapi tantangan dan kesulitan. Tetapi kita harus ingat bahwa kita berada dalam perlindungannya. Dia adalah gembala yang baik yang selalu menjaga dan melindungi kita. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, pernyataan Yesus bahwa Aku dan Bapa adalah satu menunjukkan kesatuan yang sempurna antara Dia dan Allah Bapa. Ini mengingatkan kita bahwa melalui Yesus kita dapat mengenal Allah dengan lebih dalam. Dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Dalam hubungan kita dengan Kristus, kita menemukan identitas kita sebagai anak-anak Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sebagai murid-murid Yesus yang hidup di zaman sekarang, kita diajak agar kita dapat lebih mendengarkan suara gembala kita, Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari kita. Apakah kita sudah cukup peka terhadap panggilannya? Apakah kita sudah berusaha untuk mengikutinya dengan setia? Dalam masa Paskah ini, kita diajak untuk terus meningkatkan mutu komitmen kita untuk lebih dekat dengan Dia dan mendengarkan firman-Nya dan mengikuti jejaknya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perlindungan saya untuk mengawali hari yang baru ini sebagai menghantar kita untuk menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.